Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Mbak Putri, selamat malam. Sehat Mas Ubed? Sehat. Baik, mungkin juga bisa dijelaskan pandangan Mas Ubedillah ini seperti apa? Karena isu ini begitu laku, padahal ini seperti membangkitkan luka lama. Apa sebenarnya tujuan dari mereka yang terus mengumumkan, mendengungkan isu ini? Apa memang betul-betul harus diwaspadai bahaya komunisme tanah air ini? Ya, sebenarnya setiap peristiwa sejarah masa lalu yang itu menjadi peristiwa besar, itu memang sulit untuk dihindarkan menjadi perdebatan atau menjadi isu. Sama seperti peristiwa-peristiwa yang lain, misalnya peristiwa perjuangan 10 November, misalnya peristiwa 17 Agustus, dan lain-lain lah. Itu kan episode sejarah. Ya. Karena dia adalah sejarah dan dia adalah fakta, maka sulit untuk dihindari, tidak dijadikan sebagai satu studi atau kajian atau perdebatan di arena publik. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang wajar terjadi, tetapi kita melihatnya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Gatot itu adalah warning sebetulnya. Baik. Satu peringatan bahwa ada persoalan yang mesti kita kaji, ada persoalan yang mesti kita kritik misalnya, mesti kita urai. Mengapa? Misalnya ada peristiwa. Ini kan yang menjadi ramai karena kasus diorama kan, betul, yang dihilangkan itu. Betul. Nah dari situ itu kan harusnya menjadi perdebatan publik. Mengapa itu hilang? Apa argumennya? Kan itu kan menjadi catatan. Lalu yang kedua, kita juga perlu mengkaji satu model komunisme baru sebetulnya, ya, yang disebut dengan New Communism. Sebenarnya banyak buku yang menjelaskan soal itu, ya, terkait dengan model-model baru komunisme itu, karena dia saya perlu kasih tahu bahwa komunisme itu masih ada. Apa wajah paling konkret? Itu para revisionisnya yang mencoba menafsirkan komunisme dalam praktek bernegara. Misalnya dalam arena politik, itu kan ada Republik Rakyat Tiongkok itu politiknya masih komunis. Oke. Meskipun ekonominya liberal ya, baik, dalam batas-batas tertentu. Baik. Jadi memang Tiongkok adalah representasi dari politik komunisme, baik, bukan ekonomi komunisme. Ya. Lalu kita juga lihat ada misalnya Korea Utara, meskipun prakteknya mirip dinasti ya, karena kan anak turun temurun gitu. Itu kan terjadi. Kemudian kita lihat Kuba, ada Rusia. Jadi artinya komunisme itu adalah ideologi internasional yang memang dia terbuka, apalagi di era digital society hari ini, memungkinkan orang melakukan studi yang kemudian terjadi ideologisasi yang subjektif, yang dia menafsirkan tentang komunisme versi mereka. Jadi bagi saya ide tentang perdebatan tentang New Communism itu adalah sesuatu yang penting dalam diskursus di Republik ini, agar tidak terjadi satu peristiwa kelam yang sangat menyakitkan sebetulnya bagi Republik ini, karena itu terjadi di Republik Indonesia loh, yang Pancasila, yang ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada 7 jenderal yang menurut saya luar biasa di peristiwa itu tragis. Jadi itu adalah fakta sejarah. Baik. Nah, pola-pola itu kemudian mengalami satu pola baru sebetulnya. Ya misalnya karena mereka menguasai financial capital, mereka bisa saja di arena ekonomi kan modelnya semi-liberal ya, liberal tapi dalam kendali pada titik tertentu. Itu mereka memiliki modal finansial yang cukup kuat. Dia bisa membeli politik di banyak negara lah. Perlu dicatat itu. Dia bisa membeli politik di banyak negara karena banyak negara melakukan satu praktek politik yang sangat terbuka. Dengan biaya mahal mereka bisa beli. Lalu pada titik tertentu keputusan politik harus berkiblat kepada yang struktur politiknya komunisme di negara lain seperti Tiongkok dan lain-lain. Jadi ini yang disebut atau ditafsirkan sebagai New Communism. Nah, saya kira BPIP ini responsif dalam studi-studi semacam ini untuk menjelaskan bahwa Republik Indonesia itu politiknya bebas aktif, tidak kemudian condong pada atau memiliki kiblat politik pada satu pola negara yang sistem politiknya komunisme. Baik, ya, Mas Ubed, neokomunisme tidak bisa terbendung. Ya, neokomunisme atau New Communism itu wajah barunya adalah politik komunisme. Jadi ekonominya berubah, tetapi politiknya kan tidak berubah. Ciri dari politik komunisme adalah
sentralisasi kekuasaan, ya kan? Kemudian politiknya tunggal, partai politiknya, seluruh proses pengambilan keputusan ada pada sentral partai politik. Nah, tinggal kita kemudian menganalisis apakah praktek-praktek semacam itu ada di Indonesia. Nah, kalau kita melihatnya ke sana, bahwa ada pembungkaman dari kelompok-kelompok kritis dan lain-lain itu, maka sebetulnya itu menunjukkan bahwa ada proses yang mengindikasikan neokomunisme di Indonesia justru terkesan dilakukan oleh kekuasaan. Nah, ini kan terlihat seperti itu. Di antara hal lain yang juga ciri dari politik komunisme adalah adanya tafsir tunggal dari ideologi yang diklaim sebagai ideologi negara. Yang lain nggak boleh menafsirkan yang berlawanan dengan elit kekuasaan. Nah, saya khawatir kalau kemudian menafsirkan Pancasila itu hanya versi kekuasaan. Dan itu kalau kemudian ditafsirkan secara tunggal oleh BPIP, itu juga berbahaya. Itu harus dibuka lebar, bagaimana Pancasila itu sebagai ideologi bersama bangsa ini tidak ditafsirkan secara tunggal oleh lembaga kekuasaan yang kemudian di situ adalah mereka semua adalah partai berkuasa. Jadi Prof. Haryono, oke, sudah 4 tahun BPIP ada di istana begitu ya. Lalu saya bertanya, ini sudah 7 tahun juga pemerintahan ini dipimpin oleh partai yang mengklaim paling Pancasilais, ya kan? Artinya mengusung ideologi Pancasila, nasionalisme kan? Tapi kenapa justru praktek-praktek ekonomi dan politik menjauh dari Pancasila? Ini kan tanda tanya besar. Mas Ubed, harapannya? Ya, saya berharap bahwa harus ada evaluasi dalam praktek politik kekuasaan di Indonesia. Kalau kemudian itu justru menggunakan pola-pola sentralisasi kekuasaan, itu justru ciri dari politik komunisme. Artinya itu harus ditata ulang. Harus dirubah keadaan politik ini.